Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Yasmin dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi untuk hotspot dan user management. Pertama, sebelum melakukan kedua konfigurasi tersebut, kita harus melakukan konfigurasi untuk IP address-nya terlebih dahulu. Pertama, kita pilih menu IP, lalu kita ke address. Lalu di sini di bagian address list ini ada icon plus atau tanda tambah. Itu kita klik untuk membuat IP baru. Di sini kita masukin 192.168.1/24. Selanjutnya itu kita pilih interface-nya itu Ether 2 karena Ether satunya itu untuk jaringan atau untuk internetnya. Lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian IP lagi. Terus kita ke DNS. Lalu kita masukin servernya. Di sini kita masukin 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, setelah masukin servernya, kita kita checklist bagian allow remote request. Selanjutnya kita apply, lalu kita klik OK. Nah, untuk DNS sudah, lanjut kita ke DHCP server. Di sini kita ke bagian DHCP, lalu kita klik DHCP setup. Di sini untuk interface-nya kita masukin Ether 2. Lalu kita next lagi terus sampai selesai. Lalu kita klik OK. Terus selesai DHCP server, kita lanjut ke firewall. Kita ke bagian NAT, lalu kita pilih tanda plus atau icon tambah ini. Kita ke bagian general. Lalu di bagian chain ini kita isi yang src NAT. Lalu kita isi juga di bagian out interface-nya. Untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu kita ke menu action. Yang kita actionnya kita ubah menjadi masquerade. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita tutup ini. Lalu kita lihat untuk DHCP kliennya. Nah, di sini udah ada Ether 1. Lalu kita cek apakah sudah di terminal, apakah sudah tersambung gitu dengan internet. Di sini kita cek dengan ping Google. Karena server yang tadi kita gunain tuh servernya Google gitu. Nah, di sini kalau tampilannya sudah seperti ini berarti sudah tersambung dengan internet atau sudah mendapatkan internet gitu. Untuk konfigurasi IP-nya sudah, kita lanjut ke konfigurasi hotspotnya. Kita ke IP, lalu kita pilih hotspot. Terus kita ke bagian server. Nah, di bagian sini itu kita buat hotspot baru. Kita ke hotspot setup. Lalu untuk hotspot interface-nya kita masukin Ether 2. Selanjutnya kita next terus sampai ketemu dengan DNS name. Nah, setelah sampai di DNS name ini, kita masukin untuk alamat DNS-nya. Untuk nanti kita masuk ke dalam halaman login untuk akses hotspotnya nanti gitu, untuk koneksi ke hotspotnya. Kita masukin di sini, saya buat ayu.net. Terus kita next. Lalu kita masukin untuk user dan passwordnya gitu. Kayak username dan password untuk login atau untuk masuk nanti ke hotspotnya. Di sini kita untuk usernya kita taruh admin aja, untuk passwordnya kita ketik 123 aja. Selanjutnya itu kita next. Lalu hotspot sudah berhasil dibuat. Untuk hotspot setupnya berhasil dibuat.
Nah, lalu kita ke bagian user profile, terus kita klik bagian defaultnya ini, lalu kita akan mengatur untuk share user dan rate limit. Nah, kenapa kita atur untuk share usernya ini? Share user itu berguna untuk membatasi berapa pengguna atau berapa user yang bisa masuk atau connect ke dalam hotspot yang sudah kita buat gitu. Dan untuk rate limitnya itu untuk menentukan seberapa cepat Mbps-nya saat buat download dan upload gitu untuk receive dan transfer. Di sini misal share usernya tuh kita taruh 5, terus buat rate limitnya tuh kita taruh 10, lalu kita apply dan kita klik oke. Nah, di sini udah ada tulisannya, tadi kan 0 di share usernya, sekarang udah berubah jadi 5 dan rate limitnya jadi 10. Selanjutnya itu kita ke server profiles. Nah, di bagian server profile ini kita pilih yang hsproof 1 atau yang nama DNS-nya itu sesuai dengan nama DNS yang tadi kita buat gitu. Kita pilih itu, lalu kita ke bagian login dan kita unchecklist di bagian cookie-nya. Kenapa? Karena agar nanti saat seperti misal kita buat kita ke bagian user profile, di sini kita akan ngebuat hotspot untuk si siswa dan guru misal. Jadi nanti si siswa itu dia akan punya password dan user yang sendiri gitu. Dan untuk share usernya tuh kita bisa bedain dengan guru gitu. Misal di sini kita tambahin, kita ubah aja si defaultnya, kan tadi kita udah buat default nih, kita klik 2 kali, lalu kita ubah namanya jadi siswa, dan di bagian share user itu kita ubah misal siswanya tuh ada 15, terus rate limitnya ini kita ubah juga jadi 25. Selanjutnya kita apply, lalu kita klik OK. Nah, ini buat siswa itu udah kita buat. Selanjutnya kita buat untuk si gurunya, kita ke bagian tanda plus ini, terus kita ubah namanya menjadi guru, lalu kita batasin untuk usernya itu misal 10, terus rate limitnya ini kita masukin 30/30, terus lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini di user profile kita sudah buat 2, yaitu untuk guru dan untuk siswa. Selanjutnya kita ke user, lalu di sini kita tambahin untuk si siswa sama si guru, kan tadi baru ada admin aja nih ya kan. Terus selanjutnya kita akan nambahin buat si siswa sama si guru, kita klik tanda plus ini, terus namanya kita ganti menjadi siswa, lalu untuk passwordnya kita masukin misal siswa 1, lalu kita ke bagian profile. Nah, di sini profile tuh bakal ada 2, ada guru dan ada siswa, karena tadi di user profile kita bikin 2 gitu, kita login atau kita connect ke hotspot dan lalu kita ingin logout, terus kita pengen login lagi, itu agar kita tidak langsung masuk gitu ke hotspotnya atau auto connect. Jadi saat kita logout dan mau login lagi itu kita harus memasukkan user dan passwordnya lagi gitu. Misal nih kita buka ke Windows-nya, ini cookiesnya belum kita unchecklist ya, kita buka, nah di sini secara otomatis langsung ke ayu.net. Nah, ini tuh DNS yang sudah tadi kita buat gitu. Di sini kita masukin untuk usernya tadi kan admin dan passwordnya itu 123, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk atau connect ke dalam hotspot sebagai admin gitu. Nah, kita mau coba yang cookie tadi, kita coba log off.
Dan kita ini kita udah logout. Selanjutnya kita coba login lagi dengan cara ngeklik button yang ada di bawah ini nih. Saat kita klik itu, maka langsung masuk nih, langsung login lagi sebagai admin. Padahal kan kita belum masukin user dan passwordnya lagi kan. Nah, selanjutnya kita coba, kita checklist si cookie ini. Lalu kita apply dan kita klik OK. Lalu kita coba lagi untuk keluar dulu. Logout. Lalu kita klik lagi nih button loginnya. Maka dia akan ke halaman login page seperti itu. Jadi tujuan kenapa di unchecklist si cookie-nya itu biar saat kita mau login ulang itu akan diarahkan ke login page lagi, bukan langsung terkoneksi dengan si hotspotnya seperti itu. Selanjutnya kita balik ke Winbox. Nah di sini kita pengen bikin kayak hak akses level gitu. Ada si siswa dan ada si guru. Karena di sini kita buat untuk siswa, jadi kita masukin itu siswa. Lalu kita apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita buat untuk gurunya juga. Kita masukin namanya guru. Lalu untuk passwordnya kita masukin guru 1. Untuk profilnya kita masukin guru karena kan ini untuk guru gitu. Lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita udah buat untuk guru dan siswa. Sekarang kita coba gitu koneksi ke hotspot sebagai guru dan sebagai siswa. Sekarang kita buka ke Windows 7-nya. Lalu kita masukkan di sini siswa. Dan passwordnya itu siswa 1. Kita klik OK. Nah, di sini kita berhasil koneksi ke hotspot sebagai siswa. Karena di sini ada tulisannya kan welcome siswa gitu. Selanjutnya kita akan connect sebagai guru. Kita masukin lagi di sini guru. Lalu di sini guru 1. Kita klik OK. Nah, di sini kita udah berhasil masuk atau koneksi ke hotspot sebagai guru gitu. Nah, itu adalah konfigurasi untuk hotspot. Kita lanjut ke konfigurasi user management. Untuk user management kita ke menu sistem, lalu kita ke bawah, kita ke user. Nah, di sini kita pilih icon tambah ini. Terus kita masukin, misal kita masukin namanya itu kita buat staff. Terus dia tuh bisa ngapain? Di sini ada 3, yaitu ada full, read, dan write. Nah, full ini tuh dia bisa ngelakuin semua konfigurasi di Winbox gitu. Dan untuk si read-nya ini dia tuh cuman bisa ngebaca konfigurasinya aja gitu. Yang udah dilakuin yang bisa dilakuin si admin, misalkan si admin kan punya aksesnya tuh full gitu. Terus kalau write itu dia bisa konfigurasi semuanya kecuali untuk bagian user. Dia tidak bisa konfigurasi di bagian user gitu. Untuk write. Misal di sini staff kita kasih write. Lalu untuk passwordnya kita masukin. Untuk confirm passwordnya juga kita masukin. Terus kita apply dan kita klik OK. Di sini kan udah ada full, ada write juga kan. Kita buat lagi 1 yang bisa ngebaca aja. Kita masukin user. Terus passwordnya kita buat. Nah, selanjutnya kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita udah ngebuat 3 user. Sebenarnya kita ngebuat 2 user, sampai si admin kan ini kita kan. Jadi ini udah ngebuat 2 user, yaitu ada si staff dan ada si user. Kita coba masuk dulu sebagai staff. Kita buka lagi Winbox yang baru. Nah, di sini kan tadi kita login sebagai admin nih. Sekarang kita ganti sebagai staff.
masukin passwordnya, lalu kita connect. Nah, ini kita sudah berhasil masuk sebagai staff gitu. Di bagian atas ini ada ini staff tuh. Nah, misalkan tadi kan staff itu bisa konfigurasi. Misal nih kita konfigurasi di bagian IP address. Kita coba tambahin 192 168.281/24. Ini kita masukin ethernya enter 2, terus kita apply, lalu oke. Di staff ini berhasil membuat konfigurasi di IP address gitu. Coba kita buka untuk DNS, ini bisa juga untuk diubah. Kita coba untuk DHCP, bisa tuh. Nah, sekarang coba kita masuk sebagai user yang cuman bisa ngebaca aja gitu. Nah, ini kita ke session, terus kita ke disconnect, lalu kita masuk lagi ke Winbox yang tadi, kita masukin nih loginnya sebagai user, kita masukin passwordnya, lalu kita connect. Nah, sekarang kita berhasil masuk sebagai user seperti itu. Ya, coba kan tadi kan user kan cuma bisa membaca aja gitu, read doang kan. Coba ini kita cek lagi di IP address. Nah, dia tuh nggak bisa buat nambahin ataupun buat ngurangin gitu. Jadi dia tuh cuman bisa ngebaca aja. Misal kita ke IP lagi, kita ke DNS, tuh dia juga nggak bisa buat ngubah DNS-nya. Tuh, terus misal kita ke DHCP nih, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa ngebaca hasil konfigurasi yang udah dibuat sama si admin dan sama si staff gitu. Nah, kita disconnect lagi, terus kita balik lagi sih. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah konfigurasi untuk hotspot dan user management. Sekian, terima kasih.